Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan yang selalu Dia limpahkan atas kita, yang menolong kita melalui hari lepas hari dengan anugerah-Nya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh dengan kasih karunia dan rahmat, Tuhan yang selalu menyertai kami dalam segala situasi, di setiap waktu dan keadaan. Kami bersyukur untuk hari ini, hari baru yang Tuhan jadikan buat kami. Kami percaya Tuhan menyediakan perkara baik buat kami semua. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 29 ayat 5-7. Tertulis demikian. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ketika kamu sudah sampai ke tempat ini, maka keluarlah Sihon, Raja Hesibon, dan Og, Raja Basan, mendatangi kita untuk berperang, dan kita memukul mereka kalah. Saudara yang dikasih Tuhan, Gus Dur, seorang tokoh yang terkenal di Indonesia, pernah menyampaikan sebuah lelucon. Dia katakan bahwa ada sebuah pameran otak sedunia, di mana semua otak manusia dari seluruh negara di dunia dipamerkan di dalam sebuah akuarium dan diberi label nilai harga dari otak tersebut. Para pengunjung mengamati dan melihat harga nilai dari setiap otak yang ada. Otak orang Amerika, Jepang, Jerman, dan negara-negara maju lainnya ternyata nilainya sangat rendah. Tapi otak orang Indonesia dinilai sangat tinggi. Para pengunjung yang heran bertanya, mengapa otak orang-orang dari negara maju nilainya rendah, sedangkan otak orang Indonesia nilainya sangat tinggi? Pihak panitia pameran mengatakan bahwa otak orang-orang negara maju nilainya rendah karena sudah dipakai, sedangkan otak orang Indonesia nilainya tinggi karena masih fresh, jarang sekali dipakai. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan kita otak supaya kita pakai, supaya kita mengerti dan memahami, terlebih lagi supaya kita memahami akan karya Tuhan dalam hidup kita. Dalam Ulangan 29 ayat 5-7 ini, kita baca tentang bagaimana pimpinan Tuhan atas bangsa Israel selama 40 tahun. Waktu yang bukan pendek, saudara. Waktu yang lama. Dan di padang gurun, tempat yang gersang, tempat yang ibaratnya kalau orang ke sana pasti akan mati dan sengsara. Tapi justru di situ Tuhan menunjukkan pemeliharaannya yang ajaib. Di sini kita perhatikan, saudara, bahwa ayat firman Tuhan ini ditujukan bagi bangsa Israel dengan suatu maksud agar mereka mengerti apa yang terjadi, supaya mereka mengerti bahwa Tuhan yang memimpin dan yang memelihara mereka selama ini. Selama 40 tahun berjalan di padang gurun, mereka dipelihara Tuhan. Pakaian dan kasut mereka tidak rusak, tidak lapuk. Roti tidak mereka makan. Mereka masih bisa hidup tanpa makanan yang kelihatannya harus dimakan untuk menunjang kehidupan. Dalam konteks kita orang Indonesia, nasi tidak dimakan tapi masih bisa hidup, terpelihara oleh kuasa Tuhan. Seringkali kita orang Indonesia merasa bahwa kalau makan itu harus makan nasi. Kalau belum ketemu nasi itu belum makan namanya. Tapi di sini, saudara, Tuhan memelihara bangsa Israel di padang gurun. Tanpa harus memakan roti, mereka masih tetap hidup, saudara. Anggur dan minuman memabukkan juga mereka tidak minum di padang gurun.
tapi mereka bisa hidup. Ada orang-orang yang punya adiksi terhadap minuman alkohol, tergantung pada rokok dan semacamnya, dan merasa tidak bisa hidup tanpa rokok, tidak bisa hidup tanpa alkohol, tidak bisa melalui satu hari tanpa bir, tanpa hura-hura, tanpa pesta, tanpa senang-senang dan semacamnya. Tuhan mengajar kita bahwa tanpa hal-hal itu, saudara, kita semua bisa hidup. Kita bisa hidup karena pemeliharaan Tuhan. Bukan karena adiksi, ketergantungan obat. Bukan karena hal-hal yang selama ini kita pikir bisa menunjang hidup kita. Dan bersamaan dengan itu, saudara, kita lihat di ayat ini bahwa mereka juga dilindungi Tuhan. Ada bangsa-bangsa yang hendak berperang melawan mereka, tapi mereka diberi kemenangan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jadilah mengerti bahwa Tuhanlah yang memelihara kehidupan saudara dan saya. Karena itu hiduplah dalam perjanjiannya dengan setia. Jangan takut, jangan khawatir dalam menjalani kehidupan. Mengertilah bahwa kita semua ini dipelihara dan dijagai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memelihara kita dan menjamin hidup kita dengan kuasa dan kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa karena firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita. Kami bersyukur karena Tuhan, kami menyadari Engkaulah pemelihara hidup kami. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kehidupan kami hari lepas hari semua adalah karena karya Tuhan yang ajaib yang Tuhan nyatakan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak khawatir, tidak takut menjalani hidup, tidak terobsesi dengan berbagai hal yang berlawanan dengan kebenaran firman-Mu, tapi kami hidup menuruti apa yang Tuhan mau, hidup dalam perjanjian-Mu yang kudus, dan senantiasa percaya, berjalan dalam iman pengharapan, karena Tuhan selalu bersama dengan kami dan memberikan kemenangan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam segala tugas aktivitas kami, pimpin dan sertai kami, agar kami berhasil dan hidup kami menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Lawat setiap kami Tuhan yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur atas jawaban doa. Kami bersyukur atas mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.